Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Qul Allah Ta'ala fi kitabil karim idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitana syahidulun yadkhuluna fi zinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan kemenangannya, wa ra'aitana sayadkhulun fi zinillahi, dan engkau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah, itu Islam. Oke. Itulah fenomena bahwa Islam akan menjadi mayoritas, dan memang dalam statistik dunia ya itu diperkirakan di sekitar 2000 berapa ya, 2075 oh salah ya, 2075 itu perkiraan Islam itu akan sama dengan Kristen gitu loh, sekitar 3 miliar ya. Nah, dalam konteks keindonesiaan, kan si Saiful Ibrahim pernah bermimpi, ini saya buat videonya nih. Saiful Ibrahim mimpi 2035 Islam Kristen menjadi 50-50, berarti apa? Saiful Ibrahim menganggap minimal menjadi mayoritas Kristen di Indonesia di angka 2035. Ternyata inilah hoax, saudara-saudara. Ini dibantah oleh ini ya, oleh dari Kristen sampai dari channel Katolik Ukraine. Katolik Korea juga membahas juga nih, kapan katanya Kristen menjadi mayoritas. Di sini dibahas secara ilmiah. Kalau saya Ibrahim nih dengan ambisi, dia mengatakan 2035 di Indonesia pokoknya Islam Kristen 50-50. Ambisi besar sekali itu ya. Kelihatan dia butuh dananya itu untuk menggalang dana supaya mempercepat mungkin. Nanti saya tutupkan sebuah lagu ya tentang bagaimana ambisi itu membuat orang susah. Nah, di sini dalam Katolik keren dia lebih realistis ya. Oke, sebelum ke sana mari kita lihat bagaimana asumsi daripada si Saiful Ibrahim yang lebih condong bukan asumsi lagi tapi mimpi. Mimpi di 2035 Kristen mayoritas. Oke, next. Penduduk Protestan 6,46% dari penduduk Indonesia, kemudian turun 6,04%, kemudian turun 5,87%, kemudian turun lagi pada tahun 2005 5,79%, kemudian naik lagi pada tahun 2010 meningkat lagi 88,58% dan turun 87,18% tahun 2010. Oke. Itu yang tadi Muslim ya. Jadi masih eksis, masih 87, sekian. Sekarang mari kita lihat bagaimana proyeksi 20 tahun ke depan ya di sini. Lu lihat nih di sini. Mana ya sini ya? 1,7%, Buddha 0,7% dan lainnya 0,5%. Dan menurut Databooks, dilansir dari situs Databooks. Menurut Databook di 2050, ingat ya, di 2050 Muslim itu masih hijaunya besar, masih tinggi, Kristen masih sedikit, ini tuh merah. Kalau memang katanya di 2035 50-50, berarti merah sudah sama dengan hijau. Tapi di sini hijaunya besar sekali, panjang sekali, yang merahnya dikit sekali. Artinya apa? Berarti hijau Muslim masih mayoritas berada begitu. Pak Pudin yang pinter kata yang dapat beasiswa itu. Ini ilmiah saudara-saudara, menggunakan statistik, menggunakan interpolasi, ekstrapolasi dan seterusnya. Oke, teruskan ya. Di sini ada yang ada, pada tahun 2050 jumlah umat muslim mencapai 256.820.000 jiwa. Kemudian umat Kristiani 33.200.000, umat Hindu 4.150.000, sisanya Buddha dan agama lainnya. Sehingga berdasarkan hasil yang ada, untuk agama Islam pada tahun 2010, persentasinya 87,18% dari penduduk Indonesia. Kemudian naik sedikit 0,02% pada tahun 2020 menjadi 87,20% hingga pada tahun 2000. Itu kan tadi naik, saya bilang naiknya 0,02%, benar ya. Nah, di 2050 turun memang 0,81, ingat ya, dikit. 0,81. Jadi salah yang mengatakan bahwa 2035 akan 50-50, salah. Anda bloon, saya Pudin, Anda kemakan sama hoak. Oke. Kalau kita langsung ke sini ya, ke validnya dari bagus dari Katolik Keren. Dia jujur ya, dia menggunakan data statistik dan ilmiah dan formal. Kenapa formal? Dia menggunakan data-data dari pemerintah ya, dari BPS, lalu membuat semacam polanya lah 4% per tahun. Sekadar tahu kapan Kristen itu 50-50, dia lebih hebat ya, lebih ilmiah gitu loh. Negara Indonesia di masa depan akan menjadi negara mayoritas umat Kristen? Jawabannya ya, karena melihat pertumbuhan umat Kristen per tahun yang sangat tinggi dibandingkan dengan lainnya. Kemudian, pada tahun berapakah umat Kristen akan menjadi mayoritas di Indonesia? Mari kita lihat.
Data yang didapat, pertambahan persentase umat Kristen di Indonesia antara tahun 1971 sampai 2018 mencapai 4%. Nah, ini selama 47 tahun. Kita bagi 4% dibagi 47, yang jika dibulatkan mencapai 0,1% dari penduduk. Pada tahun 2018, Islam mencapai 86% dari penduduk, Kristen 11% dari penduduk, dan 3% sisanya merupakan agama lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lokal. Nah, umat Kristen di Indonesia baru akan dikatakan menjadi mayoritas jika sudah menyentuh angka mendekati 50% atau setengah dari penduduk Indonesia. Pada tahun 2018, seperti yang kita ketahui, sudah mencapai 11% umat Kristen Indonesia. Maka dibutuhkan 37% lagi untuk menjadi mayoritas, di mana umat Buddha, Hindu, Konghucu, dan kepercayaan lokal diprediksi di masa depan akan mencapai 5% dari penduduk Indonesia. Untuk mencari 37% ini, maka kita bagi dengan 0,1% persentase kenaikan umat Kristen Indonesia per tahun. 37% dibahagi 0,1%, maka hasilnya 370. Nah, dari tahun 2018 di mana mencakup 11% Kristen dari penduduk Indonesia, maka nanti 370 tahun kemudian Indonesia akan menjadi negara mayoritas Kristen di mana mencapai 37% ditambah 11% di tahun 2018 mencapai 48% dari penduduk dan telah melampaui persentase umat Muslim Indonesia yang di tahun tersebut mencapai 47%. Adapun di tahun berapakah itu? Tahun 2018 ditambah 370 tahun. Maka kurang lebih sekitar tahun 2388, Indonesia akan menjadi negara mayoritas Kristen. Jika kita bagi sekitar 80 tahun umur manusia paling lama, 370 tahun dibagi 80 tahun, maka jika dibulatkan, Indonesia menjadi mayoritas Kristen di generasi kelima setelah kita di bawah. Di generasi kelima setelah kita, atau tepatnya di tahun berapa? Di tahun 2388, saudara-saudara, baru ketemu 48% Kristen. Jadi kalau katakan dibilang sama si Saiful di 2035 itu terlalu fiksi gitu, terlalu ambisius ya, terlalu ambisius itu. Entah apa, karena apakah ambisius itu berhubungan sama prestasi mungkin berhubungan dengan support dana gitu, ambisius, kasihan. Sampai ada baru isu ada islamisasi di Nias. Murtadin Effendi Usman, kamu berangkat dari Surabaya cepat, dari Surabaya ngebut, capek kan, cuci muka lah, lagi cuci muka lagi, kubrak, tabrakan. Kasihan banget, aduh kasihan anak buahnya nih. Lo tuh lagu ya, hari ini saya belum menyanyikan ya, dari God Bless tentang ambisi, judulnya kehidupan. Ku kejar prestasi itu, 1000 langkah ku pacu, ayo lari, ya ku lari, ayo lari. Tunggu ku tarik nafasku, ku basuh dulu wajah ini, cepat lari, hei hei, tunggu dulu, cepat lari. Tak dapatkah sejenak hentikan ambisimu, lihatlah peluhku, tengoklah hatiku. 1001 problema menyesak di dalam dada. Apa itu? Susu anakku, apa itu? Tak kau hiraukan mereka. Walau mereka, walau apa, walaupun lapar, walau apa, dan seterusnya. Di sini kenapa saya ambil sini? Karena ketika si Effendi Usman itu harus segera ke Nias, dia ngebut. Dan setiap ada rest area dia cuci muka katanya. Cuci mukanya ada ya, 1000 langkah ku pacu, aku lari, tunggu, ku tarik nafasku, ku basuh dulu wajah ini. Nah, ini ku basuh dulu wajah ini. Effendi Usman dapat perintah segera ke Nias, ngebut pakai mobil sumbangan. Setiap rest area cuci muka, makan sekedar, ngebut lagi, tabrakan di daerah Jabodetabek, Bekasi ya. Sekali demikian saja. Apa yang dicarinya yang benar adalah di 2000 berapa nih? Di 2000 berapa? 2000
388. Itu pun kalau nggak ada permasalahan, itu pun kalau linear. Ingat ya, angka itu seperti unpredictable loh, tak bisa diramalkan. Kadang-kadang melihat pertumbuhan dunia, kalau dunia banyak Islamnya dan terpengaruh, maka nanti Islam juga malah lebih kencang lagi, ketemu 92% lagi, kembali ke status quo di tahun 45. Di tahun 45 Islam itu 92% loh. Sekarang turun jadi 86 berapa, 86 berapa gitu ya. Ya, demikian saja. Tapi sebenarnya kita harus percaya dengan ayat Al-Quran dalam itu ya, An-Nasr tadi kan. Iza ja'a nasrullahi wal fath faru ayatan nasyadulun yadkhuluna fi nilai afwajang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tentu janji Allah ini harus diimbangi dengan kecerdasan dalam manajemen dakwah. Oke, maka badan amil zakat harus efektif. Kemudian gerakan-gerakan untuk mu'alaf ya dimanjakan. Ya, kemudian korupsi-korupsi atau mungkin kebocoran-kebocoran ya, dugaan mungkin atau apa ya yang ada pada manajemen itu dikurangi gitu loh. Terus membuat skala prioritas ya. Dari 8 budget ini apa yang diutamakan? Misalkan orang fakir bagus, miskin bagus. Kenapa fakir miskin bagus? Karena tadi kadal fakru apa ya? Pokoknya hadisnya itu qaribum minal kufur gitu ya. Kemiskinan dekat dengan kekafiran. Ya, jadi dari 8 mustahik ini utamakan yang fakir kasih, miskin kasih. Siapa yang fakir? Yang nggak punya apa-apa. Siapa yang miskin? Yang punya penghasilan tapi nggak cukup. Ketiganya apa? Yang penting itu jihad tadi, jihad fisabilillah, para dakwah terutama yang di pedalaman. Ya, yang ketiga lagi mu'alaf harus dimanjakan. Oke, demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.